Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian selesai kuliah, saya pun pulang membawa 2 ijazah, sebelah kiri LC, sebelah kanan MA. Haji Abdul Somad LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Masya Allah. Kerja sekarang apa? Dosen. Dosen itu artinya apa? Pendapatan 2 sen. Ajar saya dosen. 2008 saya pun pulang. Sekarang 2018 pas 10 tahun mengajar saya. Lalu kemudian ceramah di masjid. Lalu kemudian baca koran. Penerimaan PNS. Ucuk dicinta, ulang pun tiba. Iklannya kecil. Ternyata lowongan kerja iklannya memang kecil. Saya pun datanglah ke kantor. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini berita hari ini katanya ada penerimaan 30 orang dosen yang akan diangkat menjadi PNS. Betul Pak. Tapi syaratnya harus S2. Gak percaya dia saya S2. Gak yakin dia saya S2. Emosi saya. Saya buka tas saya tunjukkan ijazah Al-Azhar. Ijazah Darul Hadis itu besar. Hampir setengah meja. Saya lipat-lipat, saya keluarkan. Ini ijazah saya, coba tengok. Dibacanya lama. Rupanya dia nggak bisa baca. Apa ini kata dia? Coba tanyakan sama atasan ibu di dalam. Dibawanya ke atasannya di dalam, diperlihatkannya. Akhirnya keluar atasannya, dia lihat. Ini ijazah S2 dari Maroko ini katanya. Mana orang yang punya ijazah? Ini Pak orangnya. Kau Somad katanya. Rupanya guru saya dulu. Kau hilang kemana aja selama ini katanya. Hilang saya dia bilang. Saya belajar Pak di Mesir. Habis di Mesir saya ke Maroko. Dan sekarang saya pulang kemari. Mau ikut tes dosen. Insya Allah silakan ikut tes. Jadi saya bisa langsung ngajar Pak. Enggak lah dites juga. Dites juga ternyata. Oke lah nanti daftar. Ya ini Pak transkrip nilai oke. Pas foto ya. Ijazah sudah. Apalagi Pak ada satu Somad. Apa itu? Surat berkelakuan baik. La ilaha illallah. Orang sesoleh ini. Dia ragu saya baik. Pergi saya ke kantor Poltabes. Polisi Kota Besar Pekanbaru. Saya urus. Abdul Somad bebas G30 SPKI. Tidak pernah masuk gerakan pengacau keamanan. Orangnya tulus pria soleh. Langsung stempel polisi. Masih ada di rumah sekarang. Masih berlaku. Lalu kemudian tidak ada catatan kriminal saya sampai sekarang. Belum ada tetangga yang melapor ayamnya hilang karena saya. Lalu kemudian ini Pak surat. Ada satu lagi Somad belum kau urus. Apa dia Pak? Surat kesehatan. La ilaha illallah. Pergi saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas datanglah bidan mengambil balon warna hitam kecil. Tarik tangannya Pak. Tarik pasang. Tengok. Rupanya dia mau ngetes detak jantung. Memang detak jantung saya tak normal waktu itu. Perawatnya cantik pula. Dah, berat Bapak, tinggi Bapak, detak jantung, gula darah, insya Allah normal, sehat, kata dia. Alhamdulillah. Setelah itu dibuat surat ini puskesmas mengatakan bahwa orang ini sehat. Pas mau ngambil surat, saya narik, dia narik. Rupanya bayar. Saya sangka gratis. Karena dulu ketika di Mesir, kawan saya operasi usus buntu, ketika keluarkan kartu Al-Azhar gratis. Ternyata gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman untayan zamrud katulistiwa sakit pun bayar. Sehat lebih bayar. Saya kasih 25.000. Nah, langsung saya cabut. Habis itu ini surat kesehatan, ini surat, udah semua. Secara administrasi engkau sudah lulus. Sudah bisa ngajar Pak. Ada 3 tes lagi. Apa lagi tesnya Pak? Tes 200 soal. 50 bahasa Arab, 50 bahasa Inggris, 100 tes potensi akademik. Tes bahasa Inggris, cincailah. Tes bahasa Arab, insya Allah. Tes potensi akademik. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony menjaga di waktu malam karena dia kuliah di waktu pagi.
Tini tidak bisa bekerja sama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Apa itu? Kita kuliah di Al-Azhar, kuliah di Maroko. Yang dia tanya warnet Tony, Tini, dan Tony. Bingung saya. Akhirnya yang sulit saya lewatkan. Yang mudah saya jawab. Yang sulit saya lewatkan. Yang mudah saya jawab. Begitu masih ada waktu, selesai. Begitu kumpul, keluar dari ruangan, saya lihat kawan saya gini semua. Saya tanya, kalian kenapa gini? Waktu nggak cukup, Mat. Masa 2 jam 200 soal? Satu soal nggak sampai 1 menit. Cuma 120 menit. Terus, waktuku habis. Siapa yang menghabiskan? Tono, Tini, dan Tony. Jadi ternyata pintar itu bagus. Tapi pintar-pintar lebih bagus. Nah, setelah selesai tes, keluar pengumuman. Yang lulus 200 soal, tes potensi akademik, bahasa Arab, bahasa Inggris, Abdul Somad. Belum tahu dia. Habis itu tes mengajar. Karena katanya banyak orang yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tapi kalau sudah di depan mahasiswa menggeletar. Nanti Ustadz akan masuk ke dalam ruangan. Di dalam itu sudah disetting ada beberapa mahasiswa-mahasiswi. Ada pemantau dari Jakarta. Ada penilik, ada penilai. Usahakan supaya fokus mengajar. Jangan sampai gagal. Oke lah Pak. Berapa orang siswanya? 30. Dalam hati saya 30 biasalah. Kita khutbah Jumat 300. Masa ngadapi 30 orang nggak bisa? Rupanya yang di dalam itu sudah dipasang ranjau, matanya tajam-tajam. Saya masuk ke dalam. Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswi semua. Waalaikumsalam. Saya akan mengajarkan mata kuliah pada hari ini adalah. Ada satu perempuan ditengoknya saya terus. Saya tengok dia, dia tengok lagi. Saya pandang, dia tengok. Lama-lama saya gini kan. Alhamdulillah selesai. Adapun mata kuliah yang akan saya ajar adalah mata kuliah hadis. Hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh dari ucapan Nabi adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Adapun perbuatan Nabi adalah bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i, bagaimana Pak Ustaz dah habis waktu. Oke, saya keluar. Nah, lalu kemudian gimana? Tes mengajar lulus. Ada berapa lagi Pak? Ada 1 tes lagi. Oh, berarti ringan. 3 profesor. Hah? Profesor itu apa? Guru besar. Gimana bentuknya? Guru juga, cuma agak besar dia memang. Besok, jangan sampai datang terlambat. Oke Pak, tesnya jam 8. Jam 7.30 saya sudah datang. Saya memang orangnya on time. Saya takut terlambat. Makanya tadi pagi dikatakan, Ustadz mesti sampai Jakarta jam 9. Karena jam 10 pesawat akan terbang ke Sampit. Oke, datang saya jam 9. Pesawat jam 2 baru berangkat. Sampai saya jam 7.30 di lantai 5 tempat tes. Sampai saya jam 7.30 saya tegak melihat tulisan-tulisan di atas. Misi, visi, misi Universitas Islam Negeri akan mewujudkan, saya baca semua. Dah habis itu jam 8, tes. Peserta 003, dia tidak panggil nama saya. Dia gak tahu buat nama itu dulu susah. 003 dia bilang saya. Oke lah gak apa-apa karena dia yang punya acara. 003 masuk saya ke dalam. Anda mau jadi dosen? Iya Pak. Apa visi misi UIN ini? Visi misi UIN adalah akan mewujudkan mahasiswa intelektual muslim yang bisa bekerja sama dengan elemen masyarakat dan akan mewujudkan negeri ini menjadi baladun thayyibatun warabun ghafur dan akan mewujudkan Riau menjadi tuan rumah bangsa Melayu dan religius tahun 2020. Terpukau dia. Padahal baru pagi itu saya baca di sini. Itulah gunanya kita kalau sedang itu baca. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kalau Anda lulus, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menulis buku, Pak. Buku apa? Buku tentang hadis, Pak. Karena itu mata kuliah yang saya ambil. Oh, janji ya? Insya Allah. Jadi dusta di antara kita. Habis itu dia tanya, selesai. Masuk satu ruangan lagi. Yang satu ruangan ini, kacamatanya dia letak di bawah. Dia nengok dari balik. Dalam hati saya, ngapain pakai kaca kalau nggak dipakai? Tapi saya nggak berani ngomong, nanti dia marah. Saya nggak disuruhnya duduk, saya tegak aja.
Coba Anda putar ke kanan. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri. Saya putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Oh, habis itu silakan duduk. Sit down please. Saya duduk. Anda merokok? Tidak, Pak. Serius Anda tidak merokok? Tidak. Kenapa bibir Anda hitam? Ya, saya orangnya hitamnya bibir saya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Bapak ada-ada aja. Tamat dari mana? Dari Maroko, Pak. Di mana Maroko itu? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Ngapain kuliah jauh-jauh ke sana? Ya, cuman di sana yang ada beasiswa, Pak. Saya ini orangnya suka yang gratis-gratis mencari beasiswa. Oh, iyalah. Oke, kata dia. Dah. Waru yang ketiga ini katanya yang paling killer. Kill, membunuh. Killer, pembunuh. Wow. Sampai ke dalam dia tanya, Anda mau ikut tes apa? Tes dosen, Pak. Anda mau jadi dosen? Iya, saya bilang. Sudah berapa lama ngajar? Baru sebulan. Apa? Sebulan baru ngajar, sudah mau ikut tes? Saya diam aja. Kalau orang marah, kita diam. Jangan kita marah juga. Bertinju kita di situ, kan? Wah. Habis itu dia tanya, mau dosen apa? Dosen hadis, Pak. Hadis itu apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuliqatin min ba'di bisatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Suasana sepi. Kipas angin berputar-putar di atas. Saya sengaja tak terjemahkan. Karena kalau saya terjemahkan panjang ceritanya. Dia pun segan bertanya. Kalau dia tanya kan macam tak tahu. Berapa pembagian hadis? Hadis kalau dilihat dari sampai sanadnya ada 3, Pak. Sampai ke tabi'in namanya maqtu', sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke nabi namanya marfu'. Kalau dilihat dari pembagian kualitasnya terbagi 4, Pak. Yang paling tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu'. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, Pak, ada namanya kalau rawinya 1 namanya gharib, kalau 2 namanya aziz, kalau 3 namanya masyhur, kalau 4, 5, 10, 100, 700 namanya mutawatir. Mutawatir terbagi 2, 1 mutawatir lafzi, 1 mutawatir maknawi. Iyalah keluarlah kata dia. Jadi maksud cerita saya ini, dimanapun kalian belajar, kalian kuasai saja materi itu. Mau jadi bupati, dikuasai materi bupati, akhirnya jadi bupati. Mau jadi gubernur, kuasai, tapi yang jelas basicnya agama. Nanti setelah kalian jadi orang, pulang kemari, pertemuan alumni Pondok Pesantren Darul Amin tahun 2038. Alumni semua berkumpul dan mereka ingat 20 tahun yang lalu ketika kita sedang di atas hampir jatuh waktu itu. Hati-hati kalian jatuh. Dia mengantuk-mengantuk, tolong jangan sampai saya pukul. Waktu itu kami ingat nama penceramahnya Abdul Somad. Akhirnya mereka cari daftar siapa dulu yang ceramah tahun dulu, dapatnya Abdul Somad. Mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad yang dulu pernah ceramah undang kami dulu sampai. Betul. Bisa Ustaz datang lagi? Insya Allah I'm coming. Tapi kami ingin meyakinkan apa betul nih Ustaz? Memang saya. Masih hidup Pak Ustaz? Masih lah. Enak aja kalian nyangka saya sudah mati. Akhirnya saya datang kemari. Ternyata alumni Darul Amin semuanya sudah menjadi pemimpin bangsa. Mereka buat kemah. Ternyata ada pula di situ mereka buat operasi bibir sumbing gratis. Loh, ini siapa? Alumni Pak Ustaz. Loh, masa alumni pondok pesantren ada yang jadi dokter? Ada Pak Ustaz. Ternyata dia ikut tes SPNB, tes penerimaan mahasiswa baru, dan dia lulus di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Dan memang selama ini dia kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. Kemana-mana bawa jarum suntik. Memang sudah ada bakatnya dari kecil. Orang yang bawa jarum suntik 2 kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua pecandu narkoba. Kalau itu siapa? Itu hakim konstitusi Pak. Kenapa? Memang dari dulu bawa martil kemana-mana. Orang yang bawa martil 2 kemungkinan. Jadi hakim atau tukang. Masya Allah. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Oh, itu yang dari tadi sebar-sebar stiker itu siapa? Itu calon anggota legislatif Pak. Oh, Masya Allah. Semua berjuang di lininya masing-masing. Yang kau di fakultas kedokteran, bidang kesehatan. Yang kau punya bakat politik, masuk ke dalam politik.
Karena umat ini diperbaiki lewat politik. Allahu Akbar. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri itu akan mendapatkan keadilannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan haramkan politik. Ini ada orang mengharamkan politik haram, politik haram. Jangan ikut politik, pokoknya kita mau mati aja. Pulang dari pengajian bawaannya mau mati aja. Gimana jadi mencalon nanti? Enggak usah lah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Akhirnya kekuasaan diambil orang lain. Insya Allah dari pesantren ini akan lahir para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Tiba-tiba ada salah satu yang gayanya gontai, nyantai, celananya sobek. Itu siapa? Supir angkot, Pak. Hah? Tamat pesantren kok jadi supir angkot? Memang dia supir angkot, Pak. Tapi seluruh angkot yang ada di kota Sampit dia yang punya. Masya Allah. Gayanya memang low profile, Pak Ustadz. Tengok aja dompetnya. Kenapa? 2.000 perak. Tapi semua acara ini dia yang nanggung biayanya Pak Ustaz. Orangnya sangat bermurah hati Pak Ustaz. Mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nahnu du'at qabla kulli syai'. Sebelum menjadi apapun, kita adalah dai-dai yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kami kan perempuan Pak Ustaz. Kami bisa apa? Kalian bisa jadi dokter spesialis. Spesialis apa? Spesialis kandungan. Sekarang spesialis kandungan kurang. Sampai-sampai dokter laki-laki. Berapa banyak ibu-ibu nanya ke saya. Ustadz Somad, gimana kalau kami yang perempuan ini pas bongkar mesin, dokternya laki-laki. Karena kurangnya dokter perempuan. Bayangkan kalau alumni-alumni dari Darul Amin. Darul Amin ada perempuan apa laki-laki? Ada perempuan. Bayangkan alumni yang perempuan itu datang memasuki tempat pasien dengan jilbabnya panjang. Pakai wajahnya bekas air wudhu, sholat duha. Sambil membaca hafalan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Sejuk hati ibu. Belum disuntik udah sehat. Apa kata ibu-ibu yang ada di ruangan itu? Ya Allah, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama ini ya Allah. Ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Kata bapak, kalau matilah biniku, kupinanglah ini Pak. Masya Allah. Hati siapa yang tak senang? Insya Allah mereka-mereka inilah yang selamat dari zina. Amin. Selamat dari narkoba. Amin. Selamat dari pergaulan bebas. Amin. Polisi-polisi. Tiba-tiba datang satu polisi. Pakai pistol lengkap dengan atributnya. Itu siapa? Alumni kita juga Pak Ustaz. Kenapa dia bisa lulus? Karena telinganya tak pernah kena tindik. Karena paru-parunya bersih. Ada yang hebat, badannya berotot. Tapi ketika diperiksa, berawan. Tapi dia bersih Pak Ustaz. Berenangnya mantap. Kenapa? Olahraga syariat. Berenang, memanah, dan berkuda. Beli satu kuda, oh mahal, 70 juta paling murah. Kalau begitu memanah pun mahal. Busurnya satu biji aja. Berapa busur? 1 juta. Yang paling murah berenang. Cari sungai, berenang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari pesantren. Bukan pesantren ini saja. Pesantren-pesantren yang lain. Yang santrinya masih ada sudah banyak. Ataupun sedikit. Urus izinnya ke Bapak Kemenak. Kebetulan ada Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini kita berbahagia. Semuanya hadir. Semuanya datang. Kalau sudah semuanya pesantren. Belajar agama. Orangnya taat. Maka tidak akan ada aliran-aliran sesat sempalan insya Allah. Amin. Sekarang banyak aliran sesat. Kata dia ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Nabi kamu siapa? Nabi kami Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada lagi nabi zaman now. Siapa namanya? Ahmad. Dari mana kamu tahu? Ini buka surat As-Saff. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini nabi yang terakhir. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad apa? Ahmad Usadeng. Kalau orang nggak punya basic agama, mudah ditipu, mudah dikibulin. Tapi kalau anak pesantren Darul Amin digitukan, dia senyum aja. Ente tahu nggak? Ada nabi terakhir. Siapa namanya? Ahmad. Oh, dari mana kamu tahu? Ini ayatnya. Jadi setiap ada nama di ayat berarti dia nabi terakhir. Iya, berarti sudah Ahmad ada lagi nabi yang lain. Siapa namanya? Nasrullah. Kenapa? Karena itu yang terakhir. Iza jaa Nasrullah.
Berarti setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Karena setelah surat itu ada lagi itu apa namanya? Somad. Mana dia? Ini dia. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Maka mudah dipatahkan argumentasinya karena dia